Jadi gitu ya, off dulu. Ya, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat sore untuk rekan-rekan semua. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk bergabung dalam HR Excellent Webinar Series Presenting Best and Future Practice. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya dengan Putri Meltia yang akan memandu acara webinar sore hari ini selama 90 menit ke depan. Hari ini kita akan menyimak praktik-praktik terbaik dan antisipasi masa depan di bidang HR Management. Disajikan oleh para pemimpin dan pakar HR, terutama dari kalangan perusahaan pemenang ajang HR Excellent Award yang sudah terselenggara selama 1 dekade terakhir. Tema webinar series ke-6 sore hari ini adalah transformasi HR dan tantangan bisnis kekinian, best practice dari Kimia Farma. Ya, saya akan memperkenalkan pembicara utama kita sore hari ini dengan Bapak Dharma Syaputra. Beliau Direktur Umum dan Human Capital PT Kimia Farma Tbk. Selanjutnya dengan pembahas Ibu Niken Ardianti, beliau selaku dosen dan konsultan LMFEB UI. Dan webinar ini yang akan dimoderatori oleh Bapak Edi Aruman, selaku dosen senior LSPR. Selama webinar ini berlangsung, jika ada hal yang ingin disampaikan, dapat disampaikan langsung melalui fitur Q&A yang berada di aplikasi Zoom ini. Nantinya akan dibacakan dan dibahas di sesi tanya jawab. Oke, langsung saja kita sapa moderator kita sore hari ini dengan Bapak Edi Aruman. Ya, Bapak Edi Aruman. Selamat siang, selamat sore Mbak Putri. Terima kasih. Selamat sore, Pak. Semoga sehat selalu ya, Pak ya. Alhamdulillah, tetap semangat. Oke, Pak. Iya, kepada Bapak Edi Aruman, waktu dan layar kami persilahkan ya, Pak. Terima kasih Mbak Putri. Bapak Ibu sekalian, selamat siang, tetap semangat. Semoga kita bisa mengikuti acara ini sampai akhir dan semoga kita selalu diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa tahun 2020 memang ya bisa dikatakan agak pahit ya. Pahit mungkin ya. Namun bukan berarti tidak ada harapan. Dibandingkan dengan tahun 2019 memang ekonomi kita agak terkontraksi ya. Pertumbuhan ekonomi selama 2 kuartal kemarin selama kuartal kedua kemarin negatif. Kemudian kita tahu bahwa tahun 2021 nanti Indonesia diperkirakan akan memasuki era baru yang akan menyediakan harapan sekaligus tantangan. Saya membayangkan bahwa dalam situasi tahun 2000 nanti, 2000 tahun depan banyak memberikan harapan. Saya membayangkan karena akan banyak persaingan akan semakin ketat karena semua perusahaan akan berusaha terus untuk mengambil peluang yang tersedia selama tahun 2021 nanti. Dalam situasi seperti itu dibutuhkan sumber daya manusia yang siap dan lincah guna beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang akan terjadi pada tahun depan. Data keuangan semester 2 kemarin menunjukkan Kimia Farma membukukan laba yang positif. Ini adalah buah transformasi yang dilakukan transformasi SDM yang dilakukan oleh Kimia Farma. Kimia Farma adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan tahun 1817. Bapak Ibu sekalian, di forum ini hadir Pak Dharma Syaputra, Direktur Umum dan Human Capital yang akan sharing pengalaman transformasi HR yang dilakukan oleh
Kimia Farma. Di forum ini juga akan hadir, di forum ini juga hadir Ibu Niken Ardianti, Magister of Psikologi, selaku pembahas. Selamat sore Pak Dharma. Selamat sore. Selamat sore Pak. Semangat Pak ya. Pagi. Siap, semangat. Ya. Pak, selamat sore Bu Niken. Selamat sore Pak Edi, selamat sore Pak Dharma. Selamat sore Bu Niken, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, Pak Dharma ditunjuk sebagai Direktur Umum dan Human Capital pada RUPS tahun 2018 kemarin untuk masa jabatan tahun 2024. Beliau menyelesaikan pendidikan HR Executive Program di University of Michigan. Sebelumnya beliau meraih Master of Management di Universitas Gadjah Mada dan Teknik Industri di STT Telkom Indonesia. Jabatan yang pernah yang dijabat oleh Pak Dharma, hampir semuanya bersinggungan berkaitan dengan masalah HR. Mulai dari PT Telkom Indonesia hingga terakhir adalah Human Capital Management mulai dari PT Graha Sanata Duta, terakhir adalah PT Vice President Human Capital Development PT Telkom Indonesia. Bapak Ibu sekalian, saya nggak akan berlama-lama. Silakan Pak Dharma. Ya, terima kasih Pak Edi atas pengantarnya. Ya, mungkin saya belum bisa hidupkan video nih, jadi nggak kelihatan, baru suaranya saja ya. Hujan baru saja berhenti, tadi hujan saya cukup khawatir suara saya kena hujan. Makasih pengantar yang luar biasa Pak, dari Bapak, terima kasih sekali atas background yang disampaikan tadi. Bapak dan Ibu sekalian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin kalau boleh video saya sama host bisa di-on-kan sehingga saya bisa tampil ya, begitu. Karena saya tidak bisa, you can start the video. Nanti suaranya saja yang kenal, wajahnya tidak terlihat nanti. Oke. Nah, ini dia. Terlihat ya Pak Edi ya, Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga seluruh kebaikan untuk kita semua. Salam sejahtera ya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian. Meskipun sore Jumat, tapi mau berkumpul di sini untuk kita saling nanti diskusi dan sharing. Ini saya langsung ya Pak Edi ya. Baik, saya sesuai topik sore ini, saya ingin sharing kepada Bapak Ibu perjalanan yang kami lakukan di Kimia Farma tentang bagaimana kita melakukan transformasi human capital. Mungkin saya koreksi, transformasi bisnis. Kemudian bagaimana human capital memberikan impact dan membantu mensupport bagaimana transformasi bisnis itu bisa terjadi. Nah, saya tidak akan sharing best practice karena mungkin banyak perusahaan lain yang juga punya best practice, tetapi saya selalu percaya bahwa apa yang kemudian jadi praktis yang baik di kami belum tentu juga pas dengan di organisasi Bapak dan Ibu sekalian, karena kita mempunyai challenge yang berbeda, culture yang berbeda. Tapi saya yakin ada lesson learned yang barangkali kita bisa pelajari bersama-sama dan kita bisa diskusikan di sini sebagai cara untuk kita saling belajar satu sama lain. Nah, izinkan saya sharingkan satu materi tayangan dari saya. Tenang sekali bisa ketemu dengan Bapak dan Ibu, teman-teman semua. Beberapa kelihatannya saya kenal di sini. Ya, oke. Mudah-mudahan sudah terlihat materi saya di sini ya. Oke, baik. Transformation enabled by HR excellence, sesuai dengan judulnya. Nah, sebelum memulai bicara tentang transformasinya sendiri di human capital, tentu kita tidak terlepas harus berbicara tentang bagaimana challenge yang dihadapi bisnis sendiri. Karena tentu
konteks transformasi di setiap perusahaan berbeda, konteks transformasi human capital itu di-trigger oleh hal-hal yang berbeda. Tapi satu hal bahwa kita pasti semua menghadapi perubahan lingkungan bisnis dari berbagai perspektif, apakah itu customer, dari supplier, kemudian dari teknologi, kemudian dari regulasi, gitu ya, dari lingkungan, gitu ya. Dan ataupun dari situasi kompetisi di industri kita sendiri. Nah, di Pharma ada beberapa challenge dan opportunities yang kita lihat menjadi trigger dari transformasi ini. Pertama, customer behavior, lifestyle and behavior. Kita tahu bahwa sekarang orang lebih sadar akan kesehatan, orang datang tidak mengobati penyakit, tapi ingin mencari sehat. Gaya hidupnya seperti itu. Bahkan kesehatan sekarang lebih di-drive oleh si customer-nya, oleh si pasiennya, oleh kita sendiri. Kita ingin sehat seperti apa, kita ingin gaya hidup seperti apa, kita yang mendrive dan pilihan-pilihan kita. Kemudian yang kedua, inovasi di dalam pengobatan juga berkembang sangat pesat, di dalam terapeutik karya, kemudian penyakit-penyakitnya juga bukan lagi penyakit-penyakit yang menular. Nah, kebetulan saja kita sekarang lagi menghadapi COVID-19 pandemic ini. Tapi secara tren, secara umum di seluruh dunia itu yang muncul banyak itu adalah justru penyakit-penyakit tidak menular seperti kanker, seperti penyakit jantung gitu ya. Dan semua ini menyebabkan terjadi shifting di dalam portofolio produk kita seperti itu. Kemudian industri di farmasi di Indonesia sangat ditandai dengan ketergantungan yang sangat tinggi pada raw material dari luar. Yaitu apa yang disebut sebagai API atau active pharmaceutical ingredient ataupun intermediate-nya yang sangat tergantung kepada kemampuan perusahaan menyediakan mulai dari kimia dasar sampai dengan bahan baku obat. Nah, ini untuk saat ini kita masih sangat tergantung kepada negara-negara lain terutama dari China dan India. Kemudian regulasi juga berkembang pesat di mana sekarang obat itu ditekan, pengobatan itu ditekan semurah mungkin bagi pasien. Jadi bagus, tapi juga tentu memberikan challenge tersendiri bagi industri untuk kemudian lebih efisien. Dengan munculnya BPJS Kesehatan sebagai social safety net juga memberikan cara kita berinteraksi dengan pelanggan, biaya kesehatan itu juga berubah. Kemudian industri sendiri, di industri farmasi itu ada sekitar 240-an pemain, sangat ketat gitu ya. Yang terbesar bahkan boleh dikatakan tidak sampai 5% tuh market share-nya. Nah, ini sangat ketat sekali persaingannya. Kemudian kita juga melihat beberapa integrasi di dalam portofolio, bahkan sekarang ada kecenderungan pharma itu punya end-to-end ya, end-to-end bisnis. Kemudian kalau kita lihat terjadinya di BUMN sendiri sekarang adanya integrasi, holdingisasi, ada holding farmasi, ditambah lagi ke depan bukan tidak mungkin terjadi integrasi dengan rumah sakit sehingga menjadi holding kesehatan begitu. Kemudian digitalisasi, hampir di semua industri mengalami hal ini dan tentu saja di kesehatan, wearable devices, kemudian di manufacturing berbasis IoT, kemudian di retail farmasi sekarang lebih banyak digitalisasi dengan mobile, online, hal seperti ini memberikan tantangan yang menyebabkan industri ini harus berubah. Nah, umumnya industri farmasi itu usianya panjang, tua gitu ya. Kalau kita lihat di luar sana, industri-industri yang leading sekarang hampir 200-an tahun. Kimia farma juga demikian, usianya udah lebih dari 200 tahun gitu. Nah, tapi pertumbuhan perkembangan ini sangat tergantung dua hal umumnya, yaitu bagaimana perusahaan ini bisa tumbuh terus melalui organik maupun inorganik, dan terutama yang organik itu didrive oleh inovasi gitu. Itu yang membuat riset, development, dan inovasi itu yang membuat ciri utama dari industri farmasi. Nah, kemudian yang kedua, industri dari luar tadi kemudian menyebabkan transformasi itu harus dilakukan, dan terutama juga dari aspirasi pemegang saham. Kebetulan karena Kimia Farma adalah BUMN, dia digait oleh aspirasi pemegang saham, dan hal ini adalah pemerintah Indonesia melalui Kementerian BUMN menetapkan tentang fokus dari transformasi dari BUMN. Ada nilai sosial ekonomi untuk Indonesia, inovasi model bisnis, kepemimpinan teknologi, peningkatan investasi, dan pengembangan talenta yang kemudian harus diterjemahkan dalam bisnis itu sebagai arah atau guidance bisnisnya. Bagi Kimia Farma sendiri menjadi organisasi yang sustain tapi sehat, tumbuh gitu, sehat, itu menjadi leading healthcare company itu merupakan suatu visinya.
Kemudian misinya adalah memberikan layanan terbaik kepada seluruh pelanggan dan stakeholders-nya. Nah, semua ini digambarkan di dalam piramida strateginya Kimia Farma. Ini barangkali menggambarkan tentang challenge dan kemudian bagaimana transformasi bisnis itu terjadi. Nah, tentu transformasi bisnis itu menyentuh hal-hal yang sangat operasional di sisi bisnis, baik itu di komersial, operation, bagaimana di produksi. Kebetulan Kimia Farma punya sekitar 11 plant gitu ya, atau manufacture, kemudian distribusi, kita punya 48 cabang distribusi di seluruh Indonesia melalui Kimia Farma Trading and Distribution. Kita punya retail, ada sekitar 1.900 jaringan retail terdiri dari apotek, kemudian lab, kemudian klinik gitu ya, optik gitu. Nah, ini adalah salah satu jaringan dari retail farmasi terbesar di Indonesia. Nah, bagaimana kita mentransformasi integrated ini semua ini gitu menjadi suatu isu transformasi di bisnis. Dan satu lagi sebenarnya ada hal yang lain, yaitu bagaimana kita membangun kemandirian bahan baku obat. Nah, ini juga menjadi isu. Nah, satu hal bahwa Kimia Farma ini karena value chain-nya itu cukup lebar, mulai dari bahan baku obat, produksi, distribusi, kemudian retail, bahkan layanan langsung ke customer seperti klinik, lab klinik itu memberikan dia portofolio yang lebar dan menjadikan kompleksitas transformasi ini cukup luas. Nah, transformasi ini tentu salah satu hal yang penting dalam pilar transformasi ini adalah human capital. Transformasi ini di 3 area. Pertama di area culture, organisasi, dan talent development. Di area culture, bagaimana kita membangun culture dan behaviors sesuai dengan aspirasi kita semua, core values kita, yaitu akhlak saat ini. Dulu kita punya I care, sekarang kita udah transform menjadi akhlak, yang sebenarnya pengejantahan juga dari values I care. Bagaimana kita membangun high performance culture gitu, dan bagaimana membangun learning dan innovation, apalagi research and development dan inovasi itu merupakan core dari pharmaceutical. Kemudian di organisasi, bagaimana kita meredesign, me-align-kan organisasi kita dengan parenting model dan service model, karena kita ada di grup, kita punya 7 anak perusahaan, punya berapa cucu perusahaan, 1, 2, 3 gitu ya, 4 cucu anak perusahaan. Kemudian talent management, di succession management, talent and development, bagaimana kita membangun key capabilities dan sertifikasi. Dan ketika saya datang ke sini, memang salah satu core isu dari para leader kita, bagaimana kita mempersiapkan leaders untuk memimpin industri yang cukup besar ini, untuk perusahaan yang cukup besar, suatu holding farmasi yang terdiri dari 7 anak perusahaan gitu ya, yang bisnis portfolionya cukup lebar. Nah, talent readiness dan leadership succession management itu jadi hal yang penting. Ketika kita datang cukup surprising, itu jadi isu hampir di semua direksi yang saya temukan gitu. Mereka menyampaikan ya susah kita cari leaders yang memang ngerti semua lini bisnis kita dan punya perspektif bisnis yang kuat untuk melakukan transformasi di bisnis ini. Nah, dalam kacamata HR, kita ukur talent readiness-nya itu awal-awal itu cukup surprising juga, ternyata dari talent kita yang ada, kita coba bisa punya confidence sekitar 15% talent ready. Artinya kalau kita punya satu posisi, punya 3 suksesor, even nggak sampai sepertiganya gitu ya. Benar kan? Kalau 3-nya kan 30%, ini nggak sampai sepertiga, artinya 1 pun nggak ready dari 3 itu. Nah, ini jadi isu kita, bagaimana kita isu talent readiness. Dan kemudian kami juga melakukan potret terhadap talent yang ada saat itu melalui dari seluruh proses assessment yang ada, kita lakukan profiling. Ternyata kita dapat 3 isu penting di dalam yang menjadi challenge untuk mempersiapkan talent dan leadership. Pertama adalah strategic orientation. Bagaimana para leaders ini punya strategic orientation untuk membawa bisnis ini tidak hanya sebagai technical pharmaceutical company gitu, bukan aspek operasional dan teknikal, tapi juga memiliki kemampuan strategic orientation yang cukup. Kemudian yang kedua, visionary leadership, bagaimana dia punya mengenvision visinya, ini mau dibawa kemana arahnya, kemudian menerjemahkan arah tersebut dalam program change management yang cukup membawa organisasi ini untuk bergerak dan menginspirasi timnya dan mengengage timnya untuk melakukan perubahan. Yang ketiga adalah terkait dengan
innovation, creativity innovation, bagaimana kita terus berkembang mencari solusi-solusi bisnis yang baru, mencari produk-produk dan layanan kesehatan yang baru, gitu, jenis obat yang baru, riset dan development menjadi hal yang penting isu ini. Nah, 3 hal ini kita lihat sebagai potret di talent pada saat itu. Dan kemudian katanya kalau melakukan transformasi bisnis dan transformasi human capital itu nggak akan terjadi kalau HR-nya sendiri nggak transform, gitu. Itu the big issue. Makanya waktu awal datang, yang pertama kita lakukan, kita assess dulu, posisi kita ada di mana nih HR function-nya. Nah, kebetulan HR function-nya ada di KF Holding gitu ya. Beberapa fungsi itu kita service, dan kalau kita lihat, wah ternyata kita dari 4 stage yang kita gunakan di sini, dan kalau kita lihat stage 4 itu adalah leading companies, kita ternyata baru ada di stage 2. Tahapannya artinya di stage 2 itu kita lebih banyak kerjaan yang sifatnya transaksional ketimbang transformasional gitu. Jadi atau strategik. Jadi kerjaannya memang dulu ingat fokusnya hanya ya bagaimana payroll bisa jalan lancar, bagaimana administrasi HR bisa berjalan. Hal-hal yang sangat basic seperti itu. Tapi challenge kita tadi sangat strategik sebenarnya, bagaimana menyiapkan talent, leadership, membawa HR ini bisa memberikan impact dalam bisnis gitu. Hal yang ini membuat kita memetakan kita ada di mana. Dan kalau kita petakan kembali per fungsi organisasi HR-nya sendiri, ya kita bisa lihat di sini gap yang terjadi dan kita bisa peta, dan itu ada di mana saja, dan kita punya semua detailnya terkait di area gap di mana kita harus melakukan perbaikan. Misalnya di training. Pada saat itu budget training kecil sekali, kemudian sistem training leader learning dan development-nya belum tertata gitu ya. Dan itu kebetulan jadi isu di dalam engagement survey kita. Salah satu faktor yang membuat karyawan itu nggak engage itu karena dilihat learning and development itu tidak menjadi value untuk meng-engage mereka gitu. Nah, bagaimana kita melakukan transformasi itu. Kemudian dari situ kita bersama-sama berkumpul menyusun strategic direction yang bagaimana menyelaraskan strategi HR dengan strategi bisnis, bagaimana inisiatif apa saja yang kita lakukan untuk memastikan kita bisa relevan dengan transformasi bisnis yang terjadi, kemudian bagaimana kita menetapkan objektif yang clear dan mindset yang clear bagaimana HR ini bisa memberikan value kepada bisnis. Maka dalam strategic alignment kita coba pahami dulu, setiap HR harus ngerti itu bisnis strateginya mau kemana. Kalau enggak, ya gimana dia membawa HR strateginya align atau selaras dengan bisnis strateginya. Seperti itu. Oleh karena itu penting buat kita ngerti dulu nih bisnisnya mau kemana gitu. Oleh karena itu tim HR-nya juga harus diskusi, ngerti itu yang bagian atas itu apa yang ingin dicapai oleh perusahaan ini. Nah, karena perusahaan sudah mengatakan strategic objektif kita bersama holding farmasi itu jadi nomor 1 terbesar di industri farmasi. Karena kalau digabung industri farmasi itu mestinya market share-nya bisa lebih dari 5%, yang bisa 7%, artinya nomor 1 dan level layanannya harus kelas dunia. Kemudian strategic inisiatifnya adalah penguatan SDM, digitalisasi, dan aliansi strategic alliance. Nah, dari situ kita menyusun HR strateginya secara umum. Nah, HR strategi itu kita bagi, karena saya juga membawahi general affairs atau bagian umum, maka kita masukkan juga di situ. Tapi fokus dari HR strategi itu ada 3. Terkait dengan strategi terkait talent dan leadership, strategi terkait dengan culture, dan strategi terkait organization. Nah, misalnya di organization kita tetapkan bahwa bagaimana kita mempersiapkan operating model KF sebagai referensi holding healthcare serta mengimplementasikan model self-service di dalam holding Kimia Pharma Group. Nah, tapi tentu ini juga tidak cukup, bagaimana HR function-nya juga harus punya strategi, apa yang harus kita lakukan, perubahan apa yang dilakukan. Dari potret tadi kan kelihatan, kita ada di level 2, kita ingin bawa ke level 4, dan transformasi human capital function apa yang harus kita lakukan. Maka kita tetapkan transformasi human capital function NGA dari fungsi operasional menjadi strategic human capital NGA, dengan leading practices-nya menjadi strategic HR, di mana kita bangun HR expertise-nya, knowledge center-nya, model service-nya, kemudian bangun HR business partner yang relevan, bisa mentranslasikan bisnis strategi dan mengorkestrasi human capital contribution-nya di masing-masing bisnis. Kemudian HR practice-nya kita
harus pastikan memberikan nilai tambah serta menjadi tempat kerja pilihan di dalam industri, dan seterusnya di sini kita bisa baca. Kemudian memberdayakan line manager sebagai effective people leaders. Ini kita refer ke tadi yang leading practices tadi menyatakan demikian, maka kita transform juga ke sana. Kemudian penataan program CSA dan facilities management. Dan strategic initiative kita terjemahkan dari strategic inisiatifnya bisnis atau perusahaan, kita tetapkan 3 transformasi human capital. Yang pertama adalah mungkin paling enak bacanya paling ya nomor 1, paling bawah sebenarnya. Melakukan nomor 3 itu micro level, melakukan transformasi fungsi human capital NGA melalui praktek-praktek human capital NGA terbaik di kelasnya. Artinya apa? Setiap fungsi kita, talent management, learning management, di HR operation, semuanya praktek-prakteknya harus best practice gitu. Nah, best practice-nya gimana mentransformkannya, nanti kita diskusi, bisa melalui teknologi, melalui edukasi atau meningkatkan kapabilitas dari HR profesionalnya, para HR leaders-nya, kemudian juga melakukan SOP, sistem HR-nya dibangun juga yang terbaik. Kemudian kita naik ke nomor 2, yaitu memberikan nilai tambah mendorong pertumbuhan bisnis melalui pengelolaan human capital dan GA yang efektif. Ini makro levelnya. Kata kuncinya adalah nilai tambah, bahwa Anda sebagai HR business partner harus memberi nilai tambah kepada bisnis. Itu yang sangat penting mindsetnya. Dan yang terakhir yaitu bagaimana membangun fondasi pengelolaan human capital menuju perusahaan farmasi yang terintegrasi sesuai dengan tadi aspirasi dari bisnis. Saya percepat ya. Kemudian filosofinya kita bangun adalah harus deliver values, practices-nya harus best in class, dan strategic objektifnya berani, bold. Dalam 3 tahun kita harus jadi the best employer of choice. Nah, kita memang baru batasin di healthcare industry. Ini sangat beralasan dan kita yakin kita bisa achieve. Karena kita kalau dari bisnis, kita punya end-to-end di healthcare industry gitu kan. Masa sih kita HR best practice, nggak bisa jadi HR best practice-nya. Ini yang kita coba transformasikan. Nah, karena isunya adalah terkait dengan tema kita terkait dengan inisiatif kekinian, maka saya hanya pilih beberapa contoh key inisiatif saja, menjawab beberapa tantangan kekinian. Nomor 1 adalah bicara tentang agility. Bagaimana sih praktis agility kita lakukan? Nah, ini enaknya di perusahaan yang mungkin tidak complicated seperti dulu. Saya selalu bekerja di perusahaan-perusahaan yang besar sekali, giant companies. Nah, begitu masuk perusahaan yang lebih simple, ada bagusnya. Kita banyak praktek-praktek agility itu bisa kita masukkan ke dalam core-nya. Kita tidak perlu lagi pisahkan tersendiri. Saya pernah melakukan transformasi agility itu dilakukan ya kita piloting di satu unit bisnis. Tapi ini goes to the core of the business. Maka kita bikin agile squad tim gitu di seluruh kimia farma. Ada green belt di kimia farma apotek. Contohnya di kimia farma apotek ada green belt, ini para change squads-nya gitu. Kemudian ada business manager, ini yang strukturnya, para leader bisnisnya. Kemudian ada black belts, ini leadernya lebih seniornya dari green belts, ini para agile squads-nya. Nah, agile squad ini yang bekerja di seluruh organisasi kita yang membawa misi dari change management, perubahan-perubahan itu secara agile di seluruh organisasi. Sebab kalau transformasi itu kita lakukan melalui struktur-struktur yang ada saja, tentu tidak cepat, tidak mungkin kita lakukan dengan cepat dan efektif. Maka kita bentuk ini orangnya, kita lepas dari strukturnya, bikin tim-tim kecil, mereka bekerja melalui praktek-praktek agile. Mereka tiap pagi lakukan huddle meeting untuk cek nih, rencana transformasi yang lagi jalan apa, problemnya di mana, apa yang harus diperbaiki. Hari ini kita akan melakukan inisiatif yang mana, seperti itu. Nah, contohnya. Kemudian tidak hanya di kimia farma apotek, kita lakukan di seluruh bagian portofolio kimia farma. Di apotek ada black belt and green belt, kemudian di trading and distribution ada namanya Jawara, kemudian di lab and logistik kita namanya Spark, lab diagnostik di Spark, kemudian di manufacture namanya Jaguar. Cara bekerjanya sama, mereka bekerja secara agile dan impact-nya sangat clear karena bisa langsung diukur terhadap bisnisnya. Nah, kemudian di culture, apa yang kita lakukan? Kita melakukan beberapa transformasi. Bagaimana performance manajemennya kita perbaiki sehingga lebih performance driven. Kemudian
bagaimana kita mengkomunikasikan strategi dari atas sampai ke bawah sehingga semua orang ngerti ini arahnya mau kemana. Kalau nggak ngerti arahnya, maka kita semua nggak terinspirasi, nggak tahu purpose-nya organisasi ini, tujuannya mau dibawa kemana. Kita semua punya tujuan yang sama, itu harus dikomunikasikan. Kemudian coaching, caring terhadap people, bagaimana kita connect, membangun engagement karyawan, membangun innovation and agility, dan membangun customer orientation. Kemudian untuk kaitannya dengan tadi fostering innovation and agility, kami juga membuat beberapa program inisiasi untuk menggerakkan inovasi. Di samping memperkuat, tahun ini kita sangat fokus memperkuat research and development melalui, jadi kita taruh budget minimal 5% budget pengembangan total biaya SDM kita taruh untuk pengembangan people dan inovasi. Kemudian di sini kita bikin suatu program di mana ideas itu bisa diinkubasi sehingga nanti bisa menghasilkan beberapa inovasi. Di sini karyawan diundang membentuk tim-tim kecil, kemudian melakukan inisiatif-inisiatif untuk memberikan ideas dan mengeksekusi ideasnya untuk menjadi inovasi-inovasi, baik inovasi digital atau bisnis apapun gitu ya, melalui apa yang kita sebut sebagai KFX. Jadi kita nggak tahu kenapa namanya KFX, kata menurut teman-teman saya yang milenial sini, karena bisa nanti kita the next KF, kita nggak tahu bentuknya seperti apa, kita lagi cari the next KF itu, makanya namanya KFX. Ini satu program. Punten Pak Dharma, bisa ya. dipercepat Pak Dharma? Oke, siap. Ya, silakan. Sudah selesai. Ini slide terakhir. Ya, nah, kemudian di people terakhir, people and talent and people practice ada. Nanti saya diskusi aja, ini kaitannya dengan apa yang terjadi di pandemik secara spesifik, apa praktek-praktek yang kita lakukan perubahan. Dan kemudian research and innovation, kita membangun Indonesia Healthcare Institute yang fokusnya adalah di pengembangan riset dan pengembangan learning and development, serta engage dengan ekosistem inovasi yang ada di seluruh industri. Dan flexibility udah pasti. Saya kira itu materi saya, gambaran transformasi yang kita lakukan di Kimia Farma beberapa tahun ini, dan kalau kita lihat ya nanti kita diskusi bagaimana impact-nya, tantangan yang dihadapi dan seterusnya. Saya kembalikan dulu ke moderator, ke Pak Edi, kami persilahkan. Terima kasih Pak Dharma, luar biasa. Gue Bowo, suami profesional. Tanggung jawab di rumah ngalahin kerjaan gue. Tiap pagi gue fotoin OOTD istri. Satu baju lagi. Gue selalu siap kapanpun dia butuh tempat bersandar. Nemenin dia nonton drama Korea dari season 1 sampai 16. HP-nya keselip, gue tim SAR-nya. Dia ngerupi sama geng arisan, gue fotografernya. Cekrek, lihat dong. Aku gendut. Ulang, cekrek. Itu aku merem. Cekrek. Oke. Kalau gue sakit, gimana rumah tangga gue? Makanya, gue harus fit. Caranya, minum Fituno 2 kali sehari. Fituno dengan Trivito Extra membantu menjaga daya tahan tubuh agar tetap fit. Cari nafkah, cari kebahagiaan, cari angle, nggak bikin gue drop. Harus fit, minum Fituno. Bapak Ibu, kita masuk ke sesi berikutnya, sesi pembahasan yang akan disampaikan oleh Ibu Niken Adrianti. Silakan Bu, silakan Bu. Iya, Nyon, tolong videonya diaktifkan teman-teman semua. Ya, selamat sore Bapak dan Ibu semua, seluruh peserta di webinar kali ini. Selamat sore untuk Bapak Dharma Syahputra, terima kasih untuk paparan dari Bapak. Dan selamat sore untuk Bapak Moderator, Bapak Dr. Edi Aruman. Selamat sore Bu. Ya, izin kami menyampaikan, waktu saya 15 menit ya Pak ya? Ya, monggo Bu, silakan Bu. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin share? Ya. 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 Topik di webinar kali ini kami berkesempatan, sebuah kehormatan, berkesempatan mendapat feeding dari teman-teman di Kimia Farma, dan sebelumnya kami ingin memberikan apresiasi selamat dulu untuk Pak Dharma beserta tim
yang per Januari ini bergabung bersama holding BUMN Asuransi ya Pak? Farmasi ya Bu? Sorry, holding BUMN Farmasi, ya siap. Iya, makasih Bu Niken. Siap. Ini menjadi holding BUMN yang ke-6 ya Pak ya. Untuk secara total di tahun 2020 ini 7 pemerintah berhasil membuat holding. Betul. Dan artinya ini sebuah langkah yang memang tadi terkait dengan paparan Bapak bicara tentang portfolio integration. Jadi tidak hanya menyamakan dalam konsep perusahaan di setiap industri yang masing-masing, tetapi secara grand design kita bisa katakan bahwa pemerintah sudah mulai menarik bergerak cepat untuk arahnya adalah lebih kepada integration portfolio seperti itu. Nah, dalam kesempatan sore hari ini kita membahas tentang bagaimana transformasi HR dan tantangan bisnis kekinian. Semoga ini bisa memberikan diskursus untuk teman-teman partisipan yang mengikuti. Kalau nggak salah di sini ada juga selain di Zoom ada juga di YouTube ya, Pak Edi ya. Ya, Bu. Siap. Oke. Ya ini slide-ly aja. Pertama kali tahun 97 dan terakhir ini baru pemerintah mengadakan BUMN asuransi yang terakhir tahun 2020 seperti itu. Sudah mulai bergerak ya. Nah, satu hal di sini ingin refresh saja bahwa tujuan dan langkah strategis pembentukan holding ini farmasi ya, mohon maaf nih. Artinya lebih kepada ketersediaan produk dan inovasi produk. Jadi seperti yang tadi disampaikan Pak Dharma, lebih kepada bagaimana scarcity of raw material itu menjadi sangat concern dan itu juga menjadi bagian dari strategi untuk dilakukannya holding ini untuk tidak hanya ketersediaan produk, tetapi juga inovasi produk seperti itu. Ya. Nah, di tahun awal 2020 kita nih tidak hanya bangsa Indonesia sepertinya Bapak Ibu semuanya. Kita terkagetkan oleh diumumkannya Indonesia terkonfirmasi pandemi COVID. Itu kurang lebih di bulan Maret dan tak terasa ini sekarang sudah menjelang masuk tahun 2021. Artinya kita mau nggak mau baru saja akan menapak revolusi industri 4.0. Ternyata kita harus dipaksa untuk akan memasuki revolusi industri 5.0 seperti itu. Dan di sini kita tidak asing lagi mendengar yang namanya disruption. Nah, disruption ini dampaknya tidak langsung ke internal di organisasi, namun jelas terasa bahwa disruption ini berasal dari lingkungan eksternal. Di sini ada volatilitas, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Namun seperti yang tadi disampaikan Pak Dharma, alhamdulillah kita tetap proses kita untuk adaptasi yang tadi sempat disebutkan agility, bagaimana agar organisasi berusaha beradaptasi dengan cepat, walaupun tentu tidak semudah membalikan telapak tangan ya Bapak dan Ibu semua ya. Kita sepakat karena apa? Going concern, proses bisnis berjalan seperti as usual. Tetapi proses transformasi ini mau nggak mau tidak bisa dihentikan. Demikian prosesnya, namun tidak mengubah tata kelola, tetapi proses bisnis berjalan sedemikian yang ujung-ujungnya target produktivitas tetap harus tercapai seperti itu. Nah, volatilitas yang terjadi dari dampak disruption ini mau nggak mau membuat top management dari dalam khususnya konteks di BUMN bergerak kepada memiliki vision, target visi. Jadi visi mau dibawa kemana arah perusahaan ini dalam kondisi pandemik maupun dalam kondisi business as usual seperti itu. Dan yang kedua, uncertainty dijawab seperti apa? Understanding. Artinya apa? Dalam kondisi konteks yang tidak jelas, serba berubah, serba disruption, tetapi satu hal concern pada manajemen puncak untuk tetap membawa mazhab, membawa marwah bahwa perusahaan is
everything is going well, seperti itu. Dan itu tentu saja harus mendapatkan kesepakatan dari grassroots level sampai dengan top management level, seperti itu. Dan yang ketiga, complexity. Complexity seperti yang tadi disampaikan bahwa semakin kompleks perubahan, maka tantangannya adalah manajemen diarahkan untuk bisa menjelaskan secara clear and loud bagaimana arah strategi bisnis perusahaan itu diturunkan berjenjang mulai dari organisasi, departemen, divisional hingga ke individu sendiri dalam konteks KPI seperti itu. Dan yang terakhir, mengatasi ambiguity ini bagaimana caranya? Mau nggak mau kita harus menjadi learning organization di mana organisasi itu menempa para individu pegawainya untuk tetap bisa agile. Jadi yang agile tidak hanya organisasi, tetapi juga seluruh insan dari yang ada warganet di dalam organisasi itu sendiri dilatih ya, mulai dari kaget, resistant to change dan lain sebagainya sampai pada akhirnya we have to move from this condition dengan cara apa? Yaitu tadi budaya organisasi yang agile seperti itu. Ya, next. Nah, di sini saya ingin mengingatkan kembali terkait dengan dashboard yang ada di sistem pengelolaan manajemen SDM. Ternyata kita 20 tahun terakhir sudah nggak kerasa hampir 3 dekade ini kita sudah mengalami transformasi sistem manajemen SDM. Di sini terlihat nampak perubahannya. Anggaplah sebelum tahun 2000 ya. Di Indonesia itu masih mengadopsi fungsi dari Direktorat SDM sebagai supporting, di mana mensupport dari semua kegiatan dari Direktorat Core atau produksi dan marketing atau sales. Di dalam fungsi balance scorecard itu yang supporting kecuali selain dari Direktorat SDM dan umum juga ada Direktorat Finance dan Accounting seperti itu. Nah, orientasinya pendekatannya adalah masih manajemen SDM, berarti orientasinya masih pada personalia atau konvensional yang berbasis pada masa kerja, sifatnya generalis, dan orientasi pendekatan fungsi di sini masih supporting. Yang dengan perkataan lain masih sebatas administratif expert, penggajian, sistem pencatatan cuti, payroll, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, proses berubah hingga sampai tahun 2020, cukup lama, tetapi memang bahwa kita tidak menafikan proses perubahan itu ada, iya. Dan di sini disebutkan bahwa Direktorat Human Capital itu beralih, jadi bertransform. Tadinya manajemen SDM, HRD, sekarang menjadi Human Capital. Kata kunci dari Human Capital di sini adalah orientasinya pada business partner, menjadi change agent dan employee champions. Artinya di sini, champion di sini, peran dari Direktorat HR itu sudah lebih partisipatif. Dia lebih memberikan service excellent terhadap internal business usernya, yaitu pengguna jasa di internal perusahaan. Dan orientasinya lebih pada kapital, di mana fokus pada pengelolaan berbasis kompetensi, knowledge, skill, dan attitude. Di mana indikatornya adalah tingkat kefasihan atau proficiency level, seperti itu. Nah, makin ke sini secara paralel juga berjalanan dengan SKKNI menetapkan Certified Specialist Individual Contributor khususnya untuk pelaku-pelaku dalam mensupport di dalam organisasi yang orientasinya pada spesialis atau kompetensi teknis. Dan kita perlu ingat lagi bahwa selama 3 dekade terakhir di sebagian besar perusahaan di Indonesia itu mengalami zero growth. Artinya tidak ada proses rekrutmen yang berkesinambungan setiap tahun. Dan dampaknya hingga nanti 2025 yang kita akan mengalami bonus demografi, di mana posisi-posisi key person itu akan segera purna tugas, ya. Sementara penggantinya belum siap untuk memberikan peran untuk sebagai pengganti. Hal ini tadi sempat saya melihat, saya perhatikan dari ketersediaan talent ya, khususnya di kimia farma 15,44% dari suksesor yang peak pointed seperti itu. Jadi artinya, dan ini menjadi hal yang clear and loud, terjadinya scarcity of talent. Tetapi ada jawabannya, jangan khawatir. Di sini ada yang namanya proses manajemen talenta. Dan
prosesi hingga sampai 2020 perusahaan mengemas atau mempersiapkan, mengequip organisasinya masing-masing untuk membuat kamus kompetensi mulai dari kompetensi inti, peran atau leadership ya, struktural dan kompetensi teknis atau hard kompetensi seperti itu. Nah, kedepannya hingga nanti kurang lebih tahun 2025 kita akan memasuki digitalisasi. Tadi pun disampaikan oleh Pak Dharma bahwa ternyata sistem MSDM berbasis kompetensi ini orientasinya semua pada strategi bisnis organisasi. Itulah yang membedakan sistem manajemen SDM yang konvensional, yang orientasinya lebih pada support dan administratif, sementara pada tahun 2021 nanti dan seterusnya sudah mulai dalam sistem baku yang penguatan sistem dan program. Dalam konteks apa? Konteksnya sekarang sistem sudah dilengkapi dan tinggal di-link-kan dengan bisnis organisasi. Jadi artinya di sini peran dari HR itu merupakan sekondan, mitra internal consultant bagi perusahaan khususnya top management untuk memberikan organizational performance dashboard. Sudah sampai di mana performance dari kompetensi level dari seluruh layer, mulai dari middle management sampai fresh graduate newbie seperti itu. Dan penguatan sistem human capital ini mau nggak mau membawa human resource information system itu berbasis pada data science, mulai data dari ya berikutnya ya, mulai dari recruitment, selection, training and development, seterusnya sampai pada sistem karir. Nah di sini disampaikan saat ini core value yang disampaikan oleh BUMN adalah competitiveness, transformasi teknologi, digitalisasi, dan ternyata digitalisasi, tapi di sisi lain ada paradoks Bapak dan Ibu semua. Ternyata business ethics itu tetap mengemuka. Jadi artinya artificial intelligence, otomatisasi semuanya muncul, tetapi bukan berarti business ethics ditinggalkan. Itu yang menjadi semacam awareness untuk kita semua, pelaku bisnis maupun seluruh stakeholder, bahwa ternyata ini terkait juga dengan value creation yang diusung BUMN dalam hal core value-nya seperti itu. Dan tadi disampaikan oleh Pak Dharma adalah akhlak ya, core value yang terbaru itu terkait dengan akhlak. Ini menjadi representasi dengan business ethics dan business intelligence. Oke, lanjut. Nah, di sini waktu saya sudah diingatkan sudah sangat sedikit sekali. Jadi saya mengutip dari Pak Huges tahun 2013 dari Harvard Business Review. Kalau demikian, organisasi yang macam apa yang untuk bisa mereka dipastikan survive di masa depan? Artinya kita baru saja meninggalkan revolusi industri 4.0 yang belum terlalu lama kita hadapi, dan kita sudah terlalu lama berada di revolusi industri 1, 2, dan 3, tetapi antara 4 menuju ke 5 itu kita masuk dalam percepatan seperti itu. Nah, dari aspek organisasi, terus diturunkan kepada aspek departemen divisi dan sampai kepada aspek individual, saya akan mengajak Bapak dan Ibu semua untuk melihat bahwa ke depannya ternyata organisasi yang mampu bertahan adalah organisasi yang berbasis pada penyelesaian tugas atau task oriented. Sehingga di sini secara implisit sebetulnya bisa dikatakan bahwa spesialisasi itu menjadi sangat concern. Dan artinya apa? Organisasi mau nggak mau harus sudah memiliki bisnis canvas model. Arah strategi bisnisnya mau kemana? Lebih spesifiknya mau seperti apa? Dan yang kedua adalah predictive business model. Di sini artinya apa? Untuk menjawab tadi complexity sama bagaimana kita bisa adaptif dalam proses eksternal yang begitu cepatnya berubah, sehingga di sini contohnya tadi shifting in customer. Orang ke toko obat ya, ke kimia farma bukan lagi membeli semacam obat yang memang cure up untuk penyakit, tetapi justru orang ke toko obat sekarang lebih kepada untuk vitamin, multivitamin. Dan artinya itu menjadi predictive business model bagaimana shifting paradigm oleh perilaku konsumen ini berubah, itu terkait juga dengan generasi milenial saat ini seperti itu. Dan diturunkan lagi dalam konteks tugas, maka orientasinya pada industrial system task dan boundary spanner business process reengineering. Boundary spanners ini terkait dengan bagaimana kita bisa memastikan tim marketing sales bisa memiliki semacam kayak sense of intelligent benchmarking, tren mana yang akan kira-kira forecasting 2-3 tahun ke depan.
Jadi mereka itu yang akan bergerak dulu maju ke depan sebagai tim task force, memastikan tren ke depan seperti apa, sehingga dia akan mengkomunikasikan di internal bisnis proses di perusahaan untuk menjawab itu. Jadi sifatnya proaktif, bukan reaktif. Dan yang untuk aspek individual, kompetensi yang dibutuhkan, sepakat Pak, strategic thinking, business intelligence, itu tadi, memforecasting sesuatu yang belum ada, tetapi itu akan terjadi, ya. Dan yang ketiga adalah kaitannya dengan system thinking. Jadi orientasi SDM unggul untuk di perusahaan ke depan adalah bagaimana bisa mengidentifikasi model bisnis ke depannya sebagai antisipasi untuk efisiensi ke depannya apa dan untuk bisa tetap survive di era kompetisi saat ini. Tetapi tantangan berikutnya ada Pak, generation gap, karena key person yang nanti akan secara gradual pensiun di usia tahun 2025 tersebut, mereka perusahaan harus mengenkripsi itu sebelum akhirnya mereka demisioner, yaitu apa? Transfer knowledge, Pak. Di sini kita memerlukan bagaimana mereka memempower kepada junior-junior adik liftingnya untuk bisa mentransfer tacit knowledge mereka, apa-apa yang membuat perusahaan going sustain hingga hari ini. Dan yang kedua, aspek terkait dengan kompetensi individu yang sifatnya teknis adalah persuasif dan negotiation. Karena di sini orientasinya sudah kepada portofolio lintas anak perusahaan seperti itu. Jadi teman-teman Kimia Farma tidak lagi sendiri karena ini bersama dengan saudara-saudara lainnya di dalam satu holding farmasi. Demikian. Ya, lanjut. Nah, Palmer, Dunford, dan Akin 2017 menyampaikan bahwa manajemen talenta kata kuncinya ada pada level middle management atau manajemen madya. Di sini mereka berperan untuk melakukan review data, mengelola, dan hingga akhirnya mereka menentukan rekomendasi, menerjemahkan rencana aksi tindakan apa yang paling fit in dengan yang ada di perusahaan saat ini. Untuk itulah kenapa sekali lagi kita menjadikan highlight bahwa prosesi ini, transfer knowledge ini menjadi sangat penting, khususnya untuk middle management dan line manager sebagai mereka bergear manager mensosialisasikan strategi bisnis dari top management menuju ke level staff level atau grassroots level seperti itu. Ya, lanjut. Nah, di sini Bu Niken, munten Bu, agak dipercepat Bu. Iya, tinggal satu slide ini Pak, izin Pak. Siap. Ya. Ya, di dalam menjawab topik diskursus sore hari ini bahwa peluang strategis bagi manajemen di perusahaan ternyata ada 3. Dan ini dilakukan secara gradual karena yaitu tadi ring a bell-nya kurang lebih 2025 plus minusnya. Tetapi yang pertama adalah penguatan kompetensi dan sistem karir pegawai khususnya yang spesialis untuk posisi key person. Karena kita bicara jalur distribusi, supply chain, dan itu tenaga marketing sales-nya juga akan spesialis seperti itu. Di samping teman-teman yang bergerak di bidang produksi, ya. Dan yang kedua adalah penguatan pada boundary spanners, business process reengineering system. Di sini adalah menjadi pengingat karena sebagian dari BUMN Indonesia itu orientasinya captive market dengan public service obligation. Tetapi dalam konteks holding saat ini, semua teman-teman BUMN kami bisa berempati bagaimana agak pusing kepala karena tidak biasa menjual, tapi saat ini harus menjual, dan bagaimana mengequip sumber daya manusia pegawai-pegawai unggulannya untuk menjadi the great sales seperti itu. Dan itu tentu tidak semudah membalikan telapak tangan. Dan disinilah kami memberikan proposal bagaimana untuk bisa mengupdate, mengupscaling kompetensi khususnya pada business intelligence atau intelligent marketing seperti itu. Yang ketiga, orientasi pada customer driven organizational learning culture. Karena itu untuk menjawab agility dan going sustain untuk perusahaan. Demikian Bapak, waktu dan tempat kami kembalikan pada Pak Edi. Matur nuwun, silakan. Terima kasih Bu Niken. Bapak Ibu sekalian, kita masih punya waktu 20 menit untuk sesi tanya jawab. Di sini sudah ada 5 pertanyaan. Saya rangkum ya semuanya, mudah-mudahan. Jadi ada yang karena talent management belum siap, apakah ada kebijakan untuk mencari talent dari luar? Ini mungkin pertanyaan buat Pak Dharma.
kemudian bagaimana fase untuk mencapai agile organization tadi. Yang ketiga, tantangan yang dihadapi terutama untuk menginfluence top level manajemen sendiri, Pak. Nah, yang keempat, ini agak panjang Pak pertanyaannya, cuman yang kalau boleh saya singkat itu bagaimana mengefektifkan fungsi share service di suatu perusahaan, dalam hal ini adalah kimia farma. Monggo Pak Dharma, silakan. Baik, terima kasih Pak Edi dan terima kasih semua Bapak dan Ibu teman-teman sekalian yang tadi menyampaikan beberapa pertanyaan, dan terima kasih juga Bu Niken memberikan review. Saya juga belajar tuh banyak hal yang tadi disampaikan, memberikan frame untuk berpikir kita gitu. Udah benar banget sih beberapa hal yang disampaikan tadi. Ini pertanyaannya susah-susah nih Pak Edi, berarti yang ikut memang kritis-kritis nih. Jadi maaf, seperti saya bilang tadi, saya selalu kasih disclaimer nih. Sebenarnya ini bukan best practice, tetapi setiap organisasi pasti punya challenge dan sendiri. Mari kita lihat lesson learn dan bagaimana kita menggunakan lesson learn itu kemudian untuk mengimplementasinya ke organisasi kita. Saya coba aja jawab ya, sebisanya, nanti mungkin Bu Niken bisa lengkapi juga dari perspektif akademik ataupun teori atau framework-nya. Pertanyaan-pertanyaan maka terkait kalau talentnya belum siap, ada kebijakan untuk mencari talent dari luar KF. Nah, menarik nih pertanyaannya, bagus kan gitu. Memang awal-awal kalau lihat isunya tadi seperti saya bilang, readiness-nya baru rendah banget tuh, di bawah 20% gitu. Itu challenge buat kita, dan berasa banget kalau kita cari talent KF di Kementerian BUMN yang terlist, yang di-approve Kementerian BUMN itu waktu itu sedikit banget gitu. Nah, gimana, padahal anak perusahaan kita banyak. Anak-anak perusahaan ini juga anak perusahaan BUMN yang harus kita pilih dari talent-talent yang mau lulus dengan standar-standar BUMN, kan begitu. Apalagi kalau kita bicara visi saya begitu masuk itu pengennya ada talent dari KF itu bisa laku di luar juga, mulai dari di BUMN bahkan di industri kan gitu. Nah, gimana dong harus melakukannya? Maka kita lakukan mapping. Mindsetnya pasti talent management itu pengen membangun pipa-pipa talent pipeline itu dari dalam gitu. Itu dulu, karena itulah berarti kita berhasil membangun talent pipeline-nya. Nah, yang itu yang kita bangun, kita struktur, bikin funnel-nya mulai dari bawah, rekrut berapa, sampai seterusnya ke atas. Itu yang penting. Tetapi tentu pada akhirnya kita ketemu nih, ada beberapa area di mana kita punya talent gap di beberapa area kapabilitas tertentu. Nah, biasanya trigger kita untuk melakukan ambil dari luar itu dua hal kalau di KF itu. Satu, karena memang gap talentnya sendiri, misalnya ada beberapa fungsi emang nggak ada gitu. Misalnya yang berasa di KF itu talent keuangan, yang ngerti keuangan, baru bicara keuangan gitu, biasa gitu, belum bicara corporate finance gitu, yang lebih advance, investor relation, misalnya hal-hal seperti itu juga kita gap gitu, sehingga GM finance kita itu pasti dari profesional pro hire gitu, karena kita nggak punya kompetensinya gitu. Beberapa fungsi seperti itu juga di baru-baru ini di holding farmasi juga begitu, kita untuk digital kita banyak cari dari luar misalnya. Yang kedua, karena memang gap capabilities, karena beberapa hal kita memang nggak punya dasarnya, atau karena kita pengen masuk ke area kapabilitas baru. Kita terpaksa cari dari luar dulu, sehingga sambil mendidik talentnya dari dalam. Misal, waktu kita mau coba-coba masuk ke modern channel gitu, ya kita cari orang yang expert di modern channel gitu. Waktu kita mau masuk ke digital, ya kita cari advisor-nya dari yang orang digital gitu. Itu contohnya. Jadi, kembali lagi pertanyaan, kalau talent KF belum siap, ada kebijakan mencari talent di luar, itu open. Meskipun visi kita membangun talent management itu membangun pipeline dari dalam. Tetapi pada titik-titik tertentu kita tetap harus terbuka bahwa kita punya talent gap, itu harus diisi secara tepat, atau kita punya talent gap untuk future capabilities yang harus diisi dari luar, dan kemudian itu akan mendevelop juga talent dari internal kita. Ya, kami juga melakukan external hires. Begitu jawab. Mudah-mudahan menjawab ya. Siapa nih? Dan pertama tadi. Ya, siap. Kemudian saya langsung ya Pak Edi ya. Ya, silakan Pak. Kemudian yang kedua, bagaimana fase untuk mencapai agile organization? Wah, pertanyaan sulit yang lain nih. Saya selalu percaya gini,
kita mulai itu dari mindset. Semua harus dibentuk mindsetnya dulu, cara berpikirnya kalau mau agile. Apa sih agile gitu kan? Kemudian gimana sih cara mindset agile itu? Nah, kita kan mulai mengintroduce tentang agile ways of working. Itu kita belajar tentang design thinking, cara bekerjanya harus iteration, jangan start selalu waterfall, melihatnya bisa iteratif gitu kan. Kita create minimum viable product atau policies, kemudian bekerjanya nggak harus ikutin struktur tim semua, bisa network of team, gitu, bisa agile, bisa bentuk project tim gitu. Hal-hal seperti itu kita jalankan. Jadi pertama mindset, kemudian kita organize arti tadi ya bentuk project team misalnya, kita coba di situ. Kemudian cara ngukur performanya juga dibedain dong gitu. Artinya mereka lebih sering, lebih punya lebih jelas breakdown pekerjaannya sehingga nanti setiap saat bisa diukur nih selesai, mana yang belum selesai, mana yang sudah, dan siapa yang sudah selesai, siapa yang belum. Kemudian baru jadi di ways of working-nya tadi, ways of working-nya nanti dia ada misalnya karena kerjaannya dibagi kecil-kecil dan sifatnya kuantitatif, mereka kerja agile secara tim, harus ketemu tuh tiap pagi meskipun cuma 15 menit, 30 menit, itu dalam mereka sebutnya huddle meeting gitu. Kemudian ways of learning juga beda, mereka belajar di flow of work-nya, lebih mikro sifat belajarnya gitu. Kalau lagi ngerjain project misalnya sekarang di tim HR, di tim kami itu ada, kita bikin project-project seperti improve customer employee experience gitu. Maka mereka di situ harus ways of learning itu belajar tentang employee experience along the way, nanti ketemu challenge apalagi belajar lagi gitu. Seperti itu ininya. Objektifnya adalah bagaimana organisasi ini bisa sustain, bisa tumbuh sustain dan terus belajar dan beradaptasi terhadap perubahan. Nah, itu jadi mulai dari mindset, ujungnya impact-nya adalah organisasi itu bisa sustain nggak, bisa terus belajar nggak, bisa adapt nggak terhadap perubahan secara cepat, seperti itu. Tahapannya lebih kurang seperti itu ya, mudah-mudahan menjawab, nanti boleh kita diskusi lagi. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana menginfluence top level gitu ya, ini terutama teman-teman saya sendiri di level direksi, komisaris, atau para GM gitu, atau direksi anak perusahaan, gimana nih men-challenge-nya. Nah, ini penting buat teman-teman yang ada di area HR. Jangan memandang HR itu sebagai HR. HR itu core business. HR itu isu bisnis, harus bicara isunya bisnis. HR is not for HR. HR ini untuk bisnis. Jadi people is business issue. Itu harus mindset seperti itu. Jadi Anda selalu bicara harus paham bisnisnya, bisnis isunya apa, trennya apa, kemudian apa yang dibutuhkan, kapabilitasnya seperti apa, kompetensinya seperti apa, untuk memastikan bisnis itu bisa menjawab, bisa melakukan transformasi, mencapai tujuan bisnisnya, dan bagaimana HR ada di dalamnya dan relevan di dalamnya. Jadi berpikirnya harus berpikir bisnis. Makanya kadang-kadang dengan tim kan saya bilang, siapa sih customer-nya HR? Ya customer-nya bisnis, customer HR bukan line manager gitu. Itu tapi supaya mindset bisnisnya jalan gitu. Harus ngerti isu bisnis. Yang kedua, HR juga harus bicara scorecard yang sama lebih kurang dengan bisnis. Jadi kalau bisnis bicara bicara tentang laba rugi, profit and loss gitu ya, maka kita harus stay relevan di dalam itu, harus jadi isu juga gitu. Bagaimana kita memanage cost kita, bagaimana rasio-rasio human capital-nya, HR scorecard-nya harus punya, dan kita harus bisa pastikan kita bisa jelasin secara solid juga, seperti juga bisnis bisa menjelaskan solid. Jadi kalau bisnis pengen efisien, maka HR itu efisiensi itu meaningnya apa, scorecard-nya seperti apa gitu. Kalau kita pengen improve seperti apa, people development, angkanya seperti apa gitu. Dan yang terakhir juga penting adalah bicara impact. Kita harus show the impact to the business, harus kelihatan betul. Ini yang harus diukur ya, meskipun sebisanya lah kita ukur, nggak semua bisa dikuantifikasi seperti kuantifikasi bisnis. Tetapi kita harus relevan at least di cost level kan, cost investasi kita sekian, kita bisa manage cost-nya dengan baik gitu. Ketika perusahaan harus menghadapi efisiensi, bagaimana HR bisa berkontribusi gitu. Give the impact, dan harus berasa tuh kalau bisnis jadi punya isu terkait orang, capability, kita ada di situ sehingga capability itu bisa kejawab, kapabilitas dari bisnis. Nah, hanya dengan demikian kita relevan berada di mejanya para eksekutif perusahaan gitu. Kalau enggak HR-nya nanti jadi silo, jadi
jadi alien gitu, bicaranya beda sendiri dengan yang lain. Itu biasanya challenge terpenting bagi HR itu adalah stay relevant in the board level gitu kan, seperti itu. Pertanyaan bagus. Kemudian, nah ini pertanyaan yang paling sulit karena panjang banget gitu ya, dari Edwin gitu. Bagaimana melakukan transformasi, terutama terkait dengan service gitu. Nah, bagaimana tantangannya di operasionalnya seperti apa sih kalau di pharmaceutical. Nah, karena saya pernah di telco, is a big company, kalau bayangin di sana service gitu ya, kita bicaranya something big, ways of working-nya something yang mungkin sangat transform gitu, bicara tentang digital, ways of working dan sebagainya. Banyak companies gitu ya, sebenarnya bicaranya sangat simple gitu. Bicara service nomor satu itu bicara efisiensi, pasti gitu kan. Kalau Anda nggak bisa lakukan melalui itu, nggak ada impact angkanya efisiensi, ya nggak meaning buat bisnis juga, value-nya itu gitu, currency-nya itu gitu. Contoh misalnya begitu kita melakukan service di procurement, harusnya tuh reduce nilai procurement-nya, kita lakukan efisiensi. Di KF kami melakukan, kami efisiensi saya bisa sebut angkanya dengan solid. Oh, dengan service procurement kami hemat 60 miliar gitu setahun, contohnya seperti itu, dan itu memang terjadi begitu. Di HR dengan kita melakukan service model kita lebih efisien, sekian rupiah kan begitu. Kemudian yang kedua adalah sinergi, kontribusi dari value, sehingga kita bisa mensinergikan banyak hal sekarang. Contohnya di dalam learning, kami melakukan service learning dari centralized di holding gitu. Itu secara value sinerginya lebih dapat antar stream. Kita bicara bisnis itu dalamnya nggak silo ke masing-masing, karena bisnis kita kan masing-masing punya portofolio sendiri-sendiri, sangat clear gitu. Kita nggak dapat added value-nya kalau nggak ngelihat itu dalam satu value chain gitu. Kolaborasi, kemudian dapat sinergi, dan terakhir itu mestinya membangun agility ya, agility dan kemampuan untuk memberikan impact yang lebih. Nah, lebih kurang seperti itu currency-nya. Jadi sangat simple. Mas Edwin ya, jangan bayangkan sesuatu yang sangat complicated gitu. Kita bicara bahasa bisnis saja. Anda bisa efisien nggak? Bisa kasih 1 + 1 jadi 2 nggak? Kemudian bisa agile nggak? Adapt nggak terkait dengan kalau ada perubahan-perubahan gitu. It's very simple. Jadi service kita di kami sih ukuran-ukurannya seperti itu. Terima kasih, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih Pak Dharma. Waktu kita ada sekitar 10 menit ya. Oh, mungkin 7 menit. Ada pertanyaan untuk Bu Niken, bagaimana memanage orang-orang yang tidak mampu agile dengan kondisi perubahan bisnis, misalnya mohon maaf, sulit di upscaling. Silakan Bu Niken. Siap, terima kasih Pak. Nah, ini tantangan tidak hanya di industri BUMN, tidak hanya di kimia farma, tetapi di seluruh organisasi, bagaimana menghadapi teman-teman yang sebetulnya bisa jadi mereka mampu, tetapi mereka lebih reluctant, lebih memilih untuk tidak mau ikut dalam perubahan, artinya tidak mau mengikuti perubahan konteks situasi tadi. Nah, bagaimana tadi mungkin saya ingin menambahkan terkait dengan bagaimana menciptakan agile organization. Nah, dalam konteks ini sebetulnya selain penguatan sistem juga dilakukan oleh top management, dalam hal ini prinsipal dibantu oleh Direktorat SDM, memetakan, memapping terkait dengan people yang memang siap untuk di pick pointed menjadi task force di dalam proses manajemen perubahan tadi untuk agile organization. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kembali lagi dari hasil mapping tersebut, top management bersama SDM bisa memitigasi bagaimana di klaster-klaster mana SDM pegawai yang menolak untuk mengikuti konteks perubahan situasi transformasi bisnis yang ada di perusahaan. Seperti itu. Sebetulnya sumbunya ada dua. Ada yang mampu tetapi tidak mau, gitu Pak. Ada juga yang tidak mampu, ya, tapi dia mau. Nah, proses dalam transformasi ini kan tentunya manajemen akan memilih yang mampu dan mau agar prosesnya sosialisasinya tersampaikan dengan cepat, seperti itu ya. Tetapi tidak pula ketika hasil mapping ternyata
yang tidak mampu dan tidak mau ini langsung kita anulir, nggak bisa juga seperti itu. Karena proses berjalan bisnis as usual tadi disampaikan. Satu hal di sini bagaimana pilihannya adalah perusahaan menurunkan dalam proses strategi bisnisnya, dan kira-kira dari hasil mapping tadi individu-individu tersebut ini ya pun mereka kan menjadi aset perusahaan ya, di mana mereka bisa mengisi dan tetap memberikan kontribusi, disitulah itu yang akan ditempatkan seperti itu. Tetapi yang sudah pasti portofolio pertama yang menjadi sasaran target dari tim task force tadi untuk manajemen dalam rangka agile organization tadi ini adalah orang-orang yang bergerak di dalam kemampuannya positif ya dan kemauannya juga positif. Itulah yang menjadi agent of change atau bisa juga sekaligus menjadi employee of champion untuk bisa mensosialisasikan kepada seluruh layernya. Bisa mulai dari middle management, supervisory level maupun staff level itu mereka dipilih dan di mapping sesuai dengan target dari agile organization tadi, karena proses manajemen perubahan itu kan berlaku secara cepat. Tetapi jangan lupa ada sistemnya. Sehingga warganet di perusahaan juga bisa melihat, oh di situ ya choicesnya ya, pilihannya ya. Kalau saya mau ikut bergabung dengan transformasi perubahan ini, maka saya akan mendapatkan sistem A, B, C, D. Kalau saya tidak mau menolak untuk berubah, maka konsekuensinya ada loh. Makanya di situ adalah perubahan yang memang tersistematisasi seperti itu. Gitu Pak, semoga cukup menjawab ya Pak. Makasih Bu Niken. Ya. Pak Dharma mungkin bisa menambahkan pengalaman apa dari KF? Untuk yang mana Pak? Pertanyaan tentang itu Pak, pengalaman apa yang seperti yang diilustrasikan pertanyaan dari Mbak Yuyun, Bu Yuyun sama yang diilustrasikan Bu Niken tentang ada beberapa mungkin ada orang yang sebetulnya ingin berubah, tapi dia mungkin nggak mampu, tapi ada yang juga orang yang memang tidak mau untuk berubah. Silakan Pak. Oh ya, ya kita bicara change management ya, change managementnya harus dikelola, itu aja yang penting. Artinya itu nggak bisa kita ujuk-ujuk, tentu setiap orang kan punya profil yang berbeda, challenge yang berbeda gitu. Nah biasanya sih simpel aja, framework itu selalu kita gunakan simpel kalau dimanapun kita melakukan change management. Pertama pastiin itu come from the top, leadersnya harus ngomong gitu, support from the top. Kalau enggak dia nggak believe gitu, nggak ada role modelnya kan begitu. Kemudian yang kedua biasanya harus dikomunikasikan, dia harus dapat the why-nya, harus yakin kenapa gitu, kenapa saya harus berubah, perubahannya apa sih, maksudnya apa, dia harus dikomunikasikan. Maka digunakan semua channel komunikasi, semua orang ngerti. Jadi kalau udah ada support dari atasannya, udah ngerti. Nah yang biasanya gap yang reluctancy yang juga penting itu adalah karena kapabilitas. Dia tidak bisa karena tidak mampu tadi disampaikan. Nah memang harus dilatih gitu. Kalau kita misalnya pengen mengintroduce agile ways of working. Nah, kan harus dilatih dulu apa itu agile ways of working, tekniknya seperti apa, ways of working-nya seperti apa, teknologi yang mendukung seperti apa gitu. Jadi harus dilatih gitu. Nah, yang terakhir itu udah dari manajemennya udah oke, kemudian mereka udah tahu semua apa yang harus dilakukan perubahannya, dan yang terakhir mereka juga udah capable, nggak mau berubah juga, push melalui sistem gitu kan, masukkan jadi KPI kah gitu, atau jadi measurement system, ada scorecard-nya, kalau dashboard-nya ditampilkan di tiap rapat, ini kan jadi mau nggak mau harus berubah dong, gitu, seperti itu. Kalau nggak mau juga, nah Anda baru menemukan berarti orang-orang yang memang very reluctant to nggak berubah, gitu. Ya mungkin tempatnya bukan di organisasi, karena organisasi harus berubah, bisnis harus berubah, gitu. Kalau nggak, ini soal hidup atau mati, gitu. Nah, Anda ada di mana, seperti itu. Begitu Pak Edi. Oke, makasih Pak. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya pasti banyak pertanyaan yang disampaikan oleh para peserta webinar kali ini. Cuman karena waktu kita yang sudah mau habis, Bu ya, saya mencoba untuk beberapa merangkum apa yang disampaikan oleh dari webinar kali ini adalah bahwa pada dasarnya untuk melakukan transformasi, terutama yang dilakukan oleh KF, itu pada dasarnya adalah seperti yang disampaikan oleh Pak
Dharma dan Bu Niken pentingnya kejelasan tentang visi ke depan. Kemudian peran manajemen puncak dalam membangun, terutama tadi yang disampaikan oleh Pak Dharma yang terakhir adalah tentang kesepakatan tentang visi dan usaha-usaha untuk mencapai visi tersebut. Nah, yang dilakukan oleh Kimia Farma pada dasar salah satunya adalah salah satu strategi untuk mencapai visi adalah melakukan transformasi fungsi HR dan General Affairs melalui praktek-praktek HR dan General Affairs terbaik di kelasnya. Kemudian di sini juga peran manajemen juga dalam melead, manajemen puncak terutama dalam melead usaha-usaha tersebut. Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih karena waktu kita sudah habis ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dharma atas sharingnya yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak. Memang ini tidak bisa diadopsi begitu saja, mungkin perlu beberapa modifikasi, tapi saya yakin banyak sharing dari Pak Dharma sangat menginspirasi para peserta webinar sekalian. Demikian pula saya sampaikan terima kasih kepada Bu Niken yang pembahasannya cukup luar biasa. Sehingga Pak Dharma tadi perlu menjelaskan kembali. Terima kasih juga saya sampaikan kepada para peserta webinar yang dengan begitu atensi mengikuti acara webinar kali ini terlihat dari banyaknya respon baik berupa pertanyaan maupun respon berkomentar dan sebagainya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dharma, Bu Niken, kepada para peserta webinar sekalian. Saya juga atas nama pribadi dan atas nama Panjalaswa, atas nama pribadi, saya minta maaf bila ada salah kata maupun salah dalam penampilan saya. Terima kasih Pak Dharma, terima kasih Bu Niken, terima kasih para peserta webinar. Sekarang saya serahkan lagi kepada MC. Silakan Putri. Menginspirasi kita semua. Terima kasih juga untuk para pengisi acara, Bapak Dharma Saputra dan Ibu Niken Ardianti. Terima kasih atas pembahasan yang sangat bermanfaat, Bu. Oke, rekan-rekan semua, tiba saat di penghujung acara. Terima kasih telah mengikuti serangkaian acara webinar kita sore hari ini. Materi pada pembicara pada hari ini akan kami kirimkan melalui email kepada email-email masing-masing peserta yang sudah didaftarkan. Dan jika membutuhkan e-sertifikat, dapat menghubungi saya, Putri. Itu kontaknya sudah saya chat di chat box. Nanti bisa dicatat, nanti akan untuk info selanjutnya bisa hubungin saya kembali. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada para pengisi acara sore hari ini, serta rekan-rekan para peserta yang telah hadir dalam webinar sore hari ini. Mohon maaf apabila kami memiliki kekurangan dalam menyajikan webinar kita sore ini. Nantikan webinar kami di series ke-7 selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2020 yang akan menjadi pembicara dengan Direktur Human Capital PT Excel Axiata, Bapak Rudi Afandi. Pantau terus sosial media Swapedia Inc. untuk mengetahui info webinar HR Excellence selanjutnya. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan dan ingat pesan Ibu untuk menerapkan 3M. Saya Putri Mutia dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa di event-event selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.